Ya, halo semuanya. Bertemu dengan saya Muhammad Hadi Yudianto dalam topik pembelajaran Internet of Things. Di sini saya tidak akan sendiri karena dibantu dengan Pak Vito Hafiz Cahaya Putra. Kami berdua berasal dari Prodi Computer Science BINUS Bandung. Ya, tanpa berlama-lama, silahkan menyaksikan topik kami. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya dan terus semangat untuk belajar ilmu pengetahuan. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai sensor, di mana kita di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari juga ya berbagai sensor yang ada, mengenai sensor LDR, lalu kita juga sudah mempelajari juga di HT22, lalu ada aktuator juga ya mengenai buzzer juga waktu itu atau yang untuk mengeluarkan suara gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita itu mengenai ada dua sensor lagi yang akan kita bahas. Nah, nanti harapannya teman-teman semua yang di sini bisa mempelajari lebih lanjut, eh, kira-kira dapat membuat proyek apa gitu ya, menggunakan sensor-sensor yang telah dipelajari ini. Maupun nanti kita juga di pertemuan 10, kita akan mencoba untuk berbagai sensor yang ada untuk membuat suatu proyek gitu ya. Oke, jadi kita materi hari ini tuh mengenai sensor dan aktuator ya. Yang kedua gitu ya, kita akan coba untuk membahas ini. Apa itu sensor PIR? PIR itu singkatan dari Passive Infrared Sensor gitu. Nah, jadi sensor PIR ini merupakan sensor yang dapat mendeteksi adanya pergerakan. Dalam hal ini sensor PIR banyak digunakan juga untuk mengetahui apakah ada pergerakan manusia di area yang dapat dijangkau oleh sensor PIR tersebut. Kita bisa langsung dihubungkan antara sensor PIR ini dengan kabel jumper, atau kita bisa hubungkan ke breadboard dulu, baru kita hubungkan kabel jumpernya ke masing-masing pin yang ada di breadboardnya gitu, dihubungkan ke Arduino. Nah, kita akan coba menggunakan sensor PIR. Jadi apabila ada deteksi, maka nanti lampunya nyala gitu ya. Jadi kurang lebih ada aktuatornya, lampu LED warna merah ini. Kita akan coba. Nah, seperti biasa semuanya boleh akses ke Tinkercad. Karena untuk sensor PIR ini dan untuk yang solid sensor itu ada di Tinkercad gitu ya. Ini ya, untuk ke bagian My Design. Nah, di sini terbiasa proyek-proyeknya akan tampil di sini. Boleh silakan klik new yang circuit gitu ya. Di ini kan kita pakai yang Arduino Uno ya untuk microcontrollernya. Lalu di sini kita akan pakai sensor PIR. Nah, di sini ada namanya PIR sensor ya. Silakan boleh dipilih. Nah, ini untuk yang sensor PIR-nya, bukan yang breadboard-nya juga ke sini. Kita perlu juga ada lampu LED ya di sini. Nah, silakan lampu LED ditaruh di sini saja. Itu ada resistornya ya. Nah, resistor pakai yang 270 saja nggak apa-apa. Lalu ini seperti biasa dibuat horizontal, kita pasangkan di sini saja ya. Signal ini ke sini ya, ke yang 4. Kita akan gunakan ke pin 4. Kita ini kan ya groundingnya. Nah, biar kita bisa apa? Bisa diseringkan ya ke yang lain groundingnya pin 6 misalkan. Sip ya, jadi seperti ini jumpernya. Sekarang seperti biasa kita masuk ke bagian sini blocks ya. Kita masuk ke bagian teks. Nah, di sini kita akan melakukan programnya gitu ya. Ini sensor kita ini kan 4. Nah, di sini nggak ada auto untuk koreksi ya. Jadi harus hati-hati gitu ya pada saat mengetikkan begin lalu ini ya 9600. Oke, kalau sudah di sini kita udah masuk serial begin, nanti akan tampilkan di serial monitor. Nah, sekarang kita akan masukkan ke bagian fluid loop-nya. Kita file digital read. Nah, sekarang ini kan else. Oke, else ini digital write, LED low gitu ya. Lalu delay 500. Sip ya, jadi sudah. Oke, kita akan coba dulu ada kesalahan nggak? Oke, oh ini dia.
tutup ya jadi mainnya. Oke ya, sip. Kalau misalkan ini kan, nah ini jarak radiusnya ya. Jadi jarak yang bisa terdeteksi oleh sensor peer-nya gitu, gitu ya. Dan di sini juga untuk serial monitornya juga sudah ada ya. Nah, itu ya motion detected maka stop lagi. Gitu ya, akan tampil di serial monitor juga terdeteksi ada pergerakan gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soil moisture sensor ya. Nah, jadi ini sensor yang terakhir ya. Sensor moisture sensor itu bukan sensor kelembaban yang dapat deteksi kelembaban di dalam tanah gitu ya. Nah, ini untuk standarnya gitu ya soil moisture sensor. Misalkan kalau kurang dari 500 maka terlalu basah gitu ya. Maka bagusnya 500 sampai 150, maka nanti kita bisa setting, maka itu yang bagusnya kisarannya. Lebih besar dari 750 maka terlalu kering gitu. Oke, sekarang kita akan coba yang soil moisture sensor. Soil moisture sensor ini sendiri kita akan gunakan ada soil moisture sensor yang ini ya, lalu ada Arduino Uno, 3 kabel jumper, lalu ada satu breadboard juga. Oke, kita masuk ke bagian desain. Nah, silakan masuk ke new, ke sirkuit lagi yang baru. Kita buat yang untuk yang soil moisture sensornya. Untuk masukkan yang Arduino, ya kalau sudah di sini maka kita ini soil moisture sensornya. Oke, jadi seperti ini untuk yang wujudnya gitu ya. Ini kita gunakannya yang 5 port gitu ya. Kalau sudah kita masuk ke bagian code. Nah, sini seperti biasa kita masukkan programnya. In royalnya itu A2 itu ya. 100 boot rate-nya. Lalu di sini serial.print saja ya untuk yang sini hasil pendeteksiannya gitu ya. Nah, hasil pendeteksian gitu. So ya. Oke, sip ya. Ini kita boleh coba running. Nah, ini masih nol ya pendeteksiannya. Coba kita tambahkan. Ini 466 ya, berarti sudah ada. Nah, ini wet ya. Kalau misalkan airnya sudah penuh banget, kebanyakan air, ini ada indikatornya ya, disediakan oleh Tinkercad-nya. Kalau airnya semakin, ini makin kiri berarti airnya semakin nggak ada gitu ya, di potnya misalkan. Nah, semakin ke kanan maka semakin banyak airnya. Nah, misalkan saya tambahkan if ya. Nah, untuk yang soil ini kita sama dengan nggak sama dengan yang lebih besar misalkan dari 750 misalkan. Misalkan airnya kurang misalkan. Nah, misalkan ini ya. Oke, jadi ke kanan ya, ini airnya kebanyakan gitu ya. Apabila kurang di sini, maka airnya kurang gitu ya. Nah, ini untuk yang penggunaan sensor soil moisture. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga materi yang mudah dipahami semuanya. Penggunaan sensor soil moisture dan sensor peer. Ya, nanti kita akan coba menggunakan sensor ini di pertemuan berikutnya untuk digunakan untuk suatu proyek nanti gitu ya. Nah, nanti setelah kita mempelajari dulu untuk mengirimkan data ke TeamSpeak termasuk untuk menarik data juga gitu ya dari TeamSpeak. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat dulu semuanya.